Bagi yang belum mengenal gue Abraham Srijaya. Beberapa hari yang lalu gue memutuskan untuk buat podcast Talking Head ini untuk mencurahkan pemikiran-pemikiran gue, analisa gue, supaya bisa mengedukasi semua yang nonton video ini. Gue sendiri juga sebagai pengusaha, investor, advokat non-aktif, karena sekarang gue aktif sebagai anggota DPR RI. Dan gue bikin ini bukan untuk fame, bukan untuk cari duit, tapi 100% untuk education purposes. Karena banyak hal yang ingin gue share. Gue pengen bangsa ini maju. Gue pengen anak muda Indonesia benar-benar jadi anak muda yang independen dan berguna untuk bangsa, bukan anak muda yang punya mental pengemis. Dan gue mencoba untuk mencari akar permasalahan yang menghambat kita menuju Indonesia emas. Di video kali ini gue bakal kasih judul Manusia Indonesia, yaitu membahas mengenai kebiasaan atau mentalitas meminta-minta yang dimiliki masyarakat kita pada umumnya. Maksudnya bukan cuma soal pengemis di jalan doang ya, tapi mentalitas meminta-minta ini lebih luas dari sekedar orang yang menadahkan tangan di perempatan jalan. Kita bicara tentang mental maunya gratisan atau selalu berharap dikasih sesuatu tanpa mau berusaha sendiri. Pernah nggak kalian ketemu orang yang maunya serba ditraktir terus? Misalnya ada temen yang tiap nongkrong nggak pernah keluar duit. Selalu aja ada alasannya, lagi bokek lah, dompet ketinggalan lah. Intinya ngarep teman-teman yang lain yang bayarin. Ini sering sekali terjadi, bahkan di kalangan atas. Atau kalian pernah jadi korbannya? Tiap kali makan bareng, udah hafal. Dia bakal bilang, bro bayarin dulu dong, besok-besok gua traktir balik. Tapi besoknya kapan nggak tahu. Itu contoh kecil mentalitas meminta-minta dalam pergaulan sehari-hari. Serba pengen numpang terus, istilahnya itu free rider. Mentalitas meminta-minta ini ternyata mengakar di banyak lapisan masyarakat kita. Dari yang mengemis di jalan, sampai ke orang-orang yang berjas berdasi di gedung-gedung korporat pemerintahan. Dan percaya nggak percaya, gejalanya itu mirip. Sama-sama punya kebiasaan minta jatah atau ngarep fasilitas tanpa usaha yang sepadan. Ini bukan berarti kita nggak boleh minta tolong ya. Manusia itu kan saling membutuhkan. Wajar minta tolong. Tapi yang kita omongin ini adalah pola pikir yang dominan maunya ditolong melulu. Bergantung pada orang lain tanpa ada inisiatif atau usaha mandiri. Ibarat kata dikasih hati minta jantung. Dikasih sedikit, besok minta lebih. Terus-terusan begitu. Pertama-tama kita lihat dulu dari akar budaya historis dari mentalitas meminta-minta ini. Biar ngerti kenapa pola pikir ini bisa muncul dan rame banget di masyarakat. Kita flashback, ternyata mentalitas ini sudah ada sejak dahulu zaman feodalisme dan patronase di Indonesia. Bayangin, zaman dulu, waktu Indonesia masih di era kerajaan atau masa kolonial, masyarakat kita ini hidup dalam sistem feodal, yang artinya ada kelas atasan dan bawahan yang kaku. Ada raja atau bangsawan sebagai patron, dan rakyat jelata sebagai klien yang bergantung pada mereka. Contohnya di Jawa, ada budaya priayi versus wong cilik. Priayi itu adalah bangsawan atau pejabat, mendapatkan fasilitas dan kehormatan tinggi. Rakyat kecil kalau butuh sesuatu, entah itu perlindungan, pekerjaan, atau sekedar bantuan pangan, jalannya itu cuma satu, minta ke atasannya. Dan kesejahteraan mereka ini sering bergantung kepada kebaikan hati tuan tanah atau bupati. Sementara wong cilik harus hormat, nurut, dan berharap belas kasihan dari para priayi. Istilah kasarnya ngemis perlindungan dan kemurahan dari sang penguasa. Nggak berani protes juga, karena budaya feodal ini menekankan hormat absolut ke atasan. Ini membentuk pola pikir bahwa atasan itu semacam orang tua yang pasti ngurusin, dan bawahan itu hanya mengabdi dan meminta. Waktu masa penjajahan, waktu Belanda, zaman Belanda, juga nggak jauh berbeda. Penjajah menerapkan politik patronase. Mereka mengangkat elit lokal, para bangsawan atau pejabat pribumi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Sebagai imbalannya, elit lokal dikasih hak-hak istimewa, dikasih tanah, gelar, gaji. Rakyat biasa bagaimana? Tetap di bawah, harus patuh dengan elit lokal itu. Kalau butuh sesuatu, minta tolongnya ya ke lurah, yang nantinya nerusin ke permintaan itu ke pemerintah kolonial. Nah, praktik sogok menyogok dan upeti ini sudah ada sejak dulu. Misalnya mau jabatan atau izin dagang, ya kasih upeti dulu ke penguasa kolonial atau pejabatnya. Ini kan budaya transaksional sekali ya. Semua ada uang pelicinnya. Masyarakat jadi terbiasa berpikir kalau mau selamat atau dapat sesuatu harus punya patron,
harus dekat dengan orang berkuasa. Akhirnya mentalitas ini mengakar dari generasi ke generasi. Setelah Indonesia merdeka, harusnya budaya feodal itu hilang. Tapi enggak, ada feodalisme gaya baru. Para pemimpin karismatik diperlakukan bak raja. Ada istilah asal bapak senang di era Orde Baru, di mana bawahan menjilat atasan demi keamanan jabatan dan berharap dapat jatah rezeki. Pejabat atasan bertindak layaknya patron, bagi-bagi fasilitas, bagi-bagi proyek, atau posisi orang-orang terdekat dan loyal. Imbal baliknya apa? Bawahan juga dikasih dukungan, loyalitas, mungkin juga setoran ke atas. Serupa tapi tak sama dengan zaman kerajaan, tapi esensinya mirip. Patronase politik. Rakyat kecil yang masih sering melihat pemimpin sebagai pemberi rezeki. Ada pejabat datang, disambut bagai raja, dielu-elukan berharap bagaimana nanti desa mereka dapat sumbangan atau proyek bantuan. Dan budaya ewuh pakewuh juga bagian dari mental feodal. Jadi daripada dikritik, lebih baik meminta secara halus biar dikasih. Budaya transaksional juga tumbuh subur. Apa-apa dianggap transaksi imbal balik. Contohnya ya, gua jadi anggota DPR, bukan 1-2 orang nelpon titip anak sekolah di Unhan, ada yang nitip sekolah mau di sekolah TN, ada yang nitip aneh-aneh, dikira gua di presiden apa. Gua sampai bingung orang-orang ini kira gua jadi anggota DPR bisa merintah-merintah satu Indonesia atau apa. Di sisi lain ada juga pejabat yang kadang-kadang merasa wajar ngasih privilege ke keluarga mereka atau teman mereka karena mungkin mereka berjuang bersama atau balas budi. Ini semua adalah warisan patronase tadi, loyalitas dibales fasilitas, bukan meritokrasi. Hasilnya apa? Nepotisme di mana-mana. Jabatan dikasih bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan. Dan gue sangat menentang cara-cara semacam ini. Karena negara kita sudah cukup hancur dipimpin atau diwakili orang-orang yang sangat tidak kompeten dan tidak layak di pemerintahan, BUMN atau jabatan strategis manapun. Gua sebelum masuk ke DPR, gua kritik pemerintah, gua kritik kanan kiri, karena aku berpikir kenapa ya pemerintah kita banyak yang ditangkepin gara-gara korupsi, DPR kita juga yang banyak ditangkepin gara-gara korupsi. Gua ini beranggapan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat serakah, udah banyak duit masih aja korupsi. Setelah gue jadi anggota DPR, gue bisa melihat akar permasalahan dari pejabat yang korup, yaitu adalah sistem politik kita yang sudah bobrok dan perlu diperbaiki. Sistem pemilu kita ini sekarang menggunakan sistem one man one vote. Orang Indonesia dapat memberikan suaranya di TPS untuk pemilihan presiden maupun anggota DPR yang dipilih berdasarkan nama. Sama di daerah. Apa yang terjadi? Setiap kali mau menang, calon itu berlomba-lomba untuk tebar amplop sebanyak-banyaknya supaya dipilih, dan yang tidak menebar tidak dapat suara. Itu adalah fakta dan realitas yang terjadi di Indonesia, dan ini harus dirubah. Gue yakin tidak ada anggota DPR atau calon anggota DPR maupun calon wali kota, bupati, DPRD yang mau keluar uang banyak untuk pemilu. Tapi ini ada demand di masyarakat. Rakyatlah yang kadang-kadang meminta agar diberikan uang untuk mencoblos. Mungkin sebagian dari kita berpikir, ya gua terima duitnya, coblos yang lain. Cuman faktanya di daerah, khususnya di daerah, uang itu menjadi komponen yang penting untuk mencoblos dan berhasil. Dan bagaimana untuk merubah sistem ini? Yang pertama, kita harus dukung Bapak Presiden kita yang mengatakan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Mengapa? Karena ini akan menghilangkan rasa bodoh membodohi rakyat kita dan menghalau kepala daerah yang tidak kompeten untuk menjabat. Ada yang bilang sama saja tidak ada money politik di rakyat, tapi ada money politik di DPRD. Jawaban saya iya mungkin, bahkan kemungkinan besar. Tapi satu yang saya tahu, rakyat kita tidak dibodoh-bodohi dan partai tidak mungkin mencalonkan kepala daerah yang tidak kompeten. Kalian boleh tidak setuju dengan pendapat ini, tapi ini merupakan satu langkah yang maju untuk Indonesia yang lebih baik. Kalian tahu nggak? Mental pengemis ini bukan hanya terjadi saat pemilu. Ada suatu video kemarin, saya lihat ada sekumpulan orang yang sedang berdemo mengenai adanya seorang koruptor. Lalu ada sebuah truk yang kecelakaan. Orang yang demo minta koruptor ditangkap itu malah menjarah truk itu sampai handphone supirnya yang jadi korban kecelakaan ikut dijarah.
sangat miris sekali. Contoh lain lagi, anggota DPR selalu diminta proposal setiap ada acara atau hari besar. Dan proposal itu masuknya bukan 1-2, mereka bisa masuk 20-50 proposal sekali masuk. Dan apabila tidak dituruti, mereka menganggap anggota DPR itu tidak amanah. Padahal kita nggak tahu apakah uang tersebut untuk acara atau dikantongin sendiri. Sebaliknya juga, ada juga pejabat yang bermental pengemis. Tidak mau jalan kalau nggak ada uang. Tidak mau tanda tangan kalau nggak ada uang. Semuanya serba uang. Akhirnya berantakan semua sistem bernegara kita ini. Kacau kan? Semua lapisan masyarakat kita loh. Mentalnya ini mental pengemis. Mulai dari bawah sampai di atas. Jadi kadang-kadang saya tuh ngelihat yang di bawah ngomong ini koruptor, yang koruptor teriak yang di bawah. Jadi ini semua lapisan masyarakat. Gue ingin bangsa ini mulai sadar dan berubah. Dan gue yakin kita sudah on the right track. Kita di jalan yang benar. Pemerintah kita on the right track untuk merubah sistem negara ini ke arah yang benar. Dan perubahan itu pasti sakit. Apalagi ini sudah terjadi di Indonesia selama ratusan tahun. Tapi percayalah, we are on the right track. Cuman kadang-kadang kantor komunikasi presiden ini yang komunikasinya kacau dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kemarin gue sempat diundang acara di salah satu stasiun TV. Berdiskusi salah satunya dengan mahasiswa yang berdemo Indonesia Gelap. Dia bertanya kepada saya, kami setelah lulus ini kerja di mana? Kami harus kemana? Saya ngelihatnya sampai geleng-geleng. Kok bisa anak muda zaman sekarang ini manja sekali? Harusnya kalau kalian setelah lulus cari pekerjaan mandiri, tingkatkan skill. Kalau tidak dapat pekerjaan, banyak sekali hal yang kalian bisa lakukan untuk mendapatkan uang. Dan saya sampaikan, mendapatkan uang itu bukan hal yang sulit. Saya akan bahas nanti di video yang lain. Ini adalah contoh mentalitas pengemis, terjebak dengan pola pikir instan dan mental minta digaransi hidupnya. Pernah dengar keluhan para HRD atau bos perusahaan tentang fresh graduate sekarang? Salah satu curhat umum, banyak lulusan baru yang merasa entitled, merasa berhak mendapatkan pekerjaan enak dengan gaji yang tinggi dengan model ijazah doang. Begitu lulus S1, berharapnya langsung diterima kerja di perusahaan impian, gaji awal 2 digit, kerja santai, weekend libur, pokoknya enak. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, ngeluh. Aduh, susah banget cari pekerjaan. Pemerintah nih yang harusnya buka lowongan, atau kampus gua nggak bantu penyaluran kerja, gimana sih? Nah, ujung-ujungnya nyalain sana sini, minta solusi instan dari pihak lain. Ini yang gua maksud mentalitas pengemis di kalangan anak muda. Hanya meminta hasil tanpa diimbangi usaha. Terus terang, ini bahaya sekali buat daya saing generasi muda. Dunia nyata di luar kampus itu keras. Tidak ada lagi dosen yang ngasih remedi. Kalau kita hanya mengandalkan title tanpa skill ya susah. Apalagi sekarang ini persaingan bukan cuma sesama orang Indonesia, tapi tenaga kerja asing. Ini era global. Kalau mentalnya masih minta disuapin, ya mohon maaf. Bisa kalah saing dengan mereka yang mental pejuang. Gua bukan ngomong begini semua anak muda ya. Banyak yang gigih juga, banyak yang berwirausaha, kursus ini itu, magang sini situ, punya perusahaan besar, dan gua salut untuk kalian. Tapi fenomena lulusan yang mengeluh doang ini banyak sekali. Mungkin karena dulu dibiasain terlalu nyaman, segala diatur orang tua, setiap kebutuhan dipenuhi. Jadi ketika terjun ke dunia kerja, kaget dan bingung mesti berjuang sendiri. Intinya anak muda pun nggak kebal dari mentalitas meminta-minta ini. Bukan dalam arti mereka ngemis ya, tapi dalam bentuk mental serba minta difasilitasi. Bahkan istilah bercandanya adalah generasi rebahan, maunya sukses tapi kerjanya rebahan scroll TikTok doang. Oke, sekarang kita ke bagian terpenting. Solusi dan gimana caranya kita bareng-bareng mengubah mentalitas meminta-minta ini. Ada beberapa langkah dan peran yang kita bisa lakukan dari sisi pendidikan, sistem, sampai usaha kita pribadi. Yang pertama, reformasi sistem dan budaya kerja. Jadi, selain pendidikan, sistem sosial dan birokrasi ini harus dirombak agar tidak semakin menyuburkan mentalitas meminta-minta. Contohnya apa? Yang pertama itu yang harus ditegakkan adalah meritokrasi. Pastikan akses pendidikan, beasiswa, lowongan kerja, promosi jabatan itu basisnya adalah prestasi dan kualifikasi, bukan koneksi atau patron. Ya, pemerintah harus
membuat sistem rekrutmen yang transparan dan adil. Karena jika nepotisme dibiarkan, mental tinggal minta tolong papa atau om ini akan terus ada. Kedua, perbaiki kesejahteraan dan kesempatan kerja. Budaya uang pelicin ini harus dihilangkan. Proses birokrasi ini harus dipermudah, dibuat minim tatap muka, dibuat online. Ini untuk mengurangi petugas minta uang ekstra. Dan yang terakhir, mengubah sistem pemilu itu sangat penting. Nah, selain reformasi tadi, yang kedua adalah peran dan tekad individu. Ya, ini paling penting adalah diri kita sendiri. Sistem udah bagus, pendidikan udah oke, tapi kalau individunya ngeyel, pengen instant gratification, ya susah. Jadi masing-masing dari kita yang terutama merasa, wah gua kayaknya punya pengen instan aja, kita harus berubah ini. Kalau enggak kita akan stuck di hal yang sama. Biasakan coba dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong baru nyoba. Lagi ngerjain tugas kuliah atau kerjaan kantor yang susah, coba kerahkan usaha yang maksimal. Cari referensi, otak-atik sendiri, lembur tanpa disuruh. Mentok banget baru tanya senior atau teman. Ini ngelatih problem solving skill dan bikin kamu naik level. Tanamkan rasa malu kalau misalnya meminta. Malu dong kalau misalnya kalian nyerobot antrean, atau malu dong kalian kalau misalnya pakai jalur orang dalam. Kalian harus punya self respect. Kamu bakal terdorong berusaha lebih keras dan kamu akan layak mendapatkan yang kamu mau. Kalau selama ini ngerasa sering mengeluh kok rezeki gua seret ya, tapi nggak evaluasi diri, coba ubah mindset. Daripada fokus minta-minta peluang, lebih baik fokus menciptakan peluang. Upgrade skill, belajar hal baru, perluas jaringan secara sehat. Cuma ngarep kenalan yang kasih kerjaan juga capek juga. Boleh minta nasihat dari mentor, minta saran dari senior. Itu beda dengan mental minta-minta. Belajar dari orang sukses itu bagus, asal niatnya buat memacu usaha kita, bukan berharap ditarik serta tanpa usaha. Dan kita juga harus punya tekad yang kuat dan sabar dengan proses. Mental instan itu perlu dihilangkan, dibinasakan. Tiap kali tergoda nyari jalan pintas gak sehat, ingatkan diri bahwa hal-hal besar butuh proses. And trust the process, selalu percaya dengan proses. Intinya kita harus bangun mentalitas baru yang lebih positif. Bantu juga teman-teman di sekitar kita untuk keluar dari kebiasaan minta-minta. Ajakin mereka untuk berdaya, saling menyemangati. Sedikit demi sedikit kalau banyak yang berubah, mentalitas bangsa pun ikut berubah. Gue yakin anak muda Indonesia sebenarnya punya potensi sangat besar kalau mentalitasnya sudah oke. Berani mandiri, berani usaha, dan jangan suka minta-minta kalau bukan dalam hal kebaikan. Tetap semangat, terus belajar, dan salam sukses tanpa mental pengemis.